Oke, jadi sekarang kita akan di pembahasan soal tentang konsentrasi larutan. Nah, di sini ada 2 soal yang akan aku bahas. Untuk soal yang pertama yaitu sebanyak 6 gram urea dengan MR dari urea yaitu sebesar 60 dilarutkan dalam 90 gram air. Nah, di sini soalnya disuruh untuk menentukan kemolalan dan fraksi mol urea. Gitu. Jadi yang dicari itu ialah yang pertama molalitas atau lambangnya yaitu M kecil dan fraksi mol dari urea yaitu X dari urea. Nah, oke, sekarang untuk mengerjakan atau untuk menjawab soal seperti ini, yaitu yang pertama-tama yang harus kita lakukan ialah kita harus bisa mengetahui mana yang termasuk zat terlarut, larutan mana yang termasuk zat terlarut, dan larutan mana yang termasuk zat pelarut. Jadi zat mana yang termasuk terlarut dan pelarut gitu. Nah, di sini 6 gram urea dan 90 gram air. Nah, video sebelumnya kan aku udah bahas ya cara untuk membedakan mana yang termasuk zat pelarut dan zat terlarut, di mana jumlah dari massa pelarut itu akan lebih besar dari massa zat terlarut gitu. Nah, berarti di sini kan 90 gram air, berarti 90 kan lebih besar dari 6 gram urea. Maka yang termasuk dalam zat pelarut itu ialah air, dan urea merupakan zat terlarutnya. Oke, jadi di sini kita udah tahu yang mana yang termasuk terlarut dan mana yang termasuk zat pelarut gitu. Oke. Untuk sepengetahuan teman-teman lagi bahwa air ini merupakan zat pelarut yang paling banyak ditemui ya pastinya. Jadi kalau misalnya kalian kedapatan soal yang dimana terdapat air, ya pastinya air itulah yang merupakan zat pelarutnya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang pertama yang disuruh yaitu kita menentukan molalitasnya dulu dari soal nomor 1 ini. Oke, maka di sini yang pertama rumus dari molalitas. Ini aku pakai warna biru ya. Rumus dari molalitas itu kan sama dengan mol per P, dimana ini dalam satuan kilogram, atau bisa juga molalitas sama dengan massa dari zat terlarut per mr ya, per mr dari zat terlarut dikali dengan 1000 per P, per massa dari zat pelarut dalam satuan gram kali 1000. Ini mr ya, mr zat terlarutnya. Ntar aku hapus dulu biar lebih jelas. Penanya ntar ya. Oke. MR dari zat terlarut. Oke, udah. Jadi ini kan ada 2 rumus, bukan 2 rumus ya, tetapi 1 rumus, namun ada penurunannya. Jadi yang ini dalam satuan gram dan ini dalam satuan kilogram gitu simpelnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini M sama dengan, karena di sini dalam satuan gram, jadi ya kalau kalian tidak mau convert dia ke satuan kilogram lagi, ya udah kalian tinggal menggunakan rumus yang di sebelah kanan ini aja gitu. Nah, ini kita menggunakan rumus yang di sebelah kanan ya, biar kita itu tidak perlu menconvert lagi, kita tidak perlu mengubah satuannya lagi gitu. Nah, di sini massa zat terlarut berarti massa dari urea. Nah, massa dari ureanya yaitu 6 gram. Berarti 6 per mr dari urea. MR dari urea yaitu 60, jadi 6 per 60 dikalikan dengan 1000 per P dalam satuan gram, massa pelarutnya yaitu 90. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus yang di sebelah kanan gitu.
kalau misalnya kita menggunakan, nanti hasilnya kalian hitung sendiri ya teman-teman berapa. Tapi kalau misalnya kita menggunakan rumus yang ini, rumus yang di sebelah kiri sama aja sebenarnya. Itu berarti M sama dengan mol. Molnya yaitu yang ini 6/60. Jadi kalau kita pakai rumus yang di sebelah kiri ya kan kita mau mencari mol dulu. Nah, tapi kalau rumus sebelah kanan ini udah langsung diturunkan nih, mol didapat dari massa per mr. Tapi kalau rumus sebelah kiri ya kita harus cari dulu gitu. Jadi molnya itu kan sama dengan massa per mr. Tadi kan udah di sini sebenarnya. Ya, yaitu sama dengan 6/60, maka sama dengan 0,1. Ya udah, berarti massanya. Molnya itu sama dengan 0,1 mol per massa dari pelarutnya itu dalam kilogram. Berarti 90 gram ini kalian harus ubah ke satuan kilogram. Jadi dari gram ke kilogram kan dibagi dengan 1000 ya. Jadi 90 kalian bagi dengan 1000. Kalian ubah ya ke kilogram, maka akan mendapatkan 0,09 kilogram. Berarti 0,1 dibagi 0,09 kilogram. Nah, nanti hasilnya akan sama ya. Nah, coba kita cari 0,1 dibagi 0,09, itu hasilnya ialah 1,111 1 dan seterusnya ya, 1 mol. Kemudian yang ini sama juga 6/60 yaitu 0,1 dikalikan dengan 1000 dibagi 90. 1000 dibagi 90, 11,11 aja ya. Nah, dari sini 11,1 kita kalikan 11,1 kita kalikan dengan 0,1 ya, benar ya, hasilnya itu sama dengan 1,11 gitu. Jadi ini merupakan cara untuk menyelesaikan molalitasnya gitu. Ini sama aja ya teman-teman. Oke, itu untuk molalitas. Selanjutnya yaitu untuk soal yang ke B, yaitu fraksi mol dari urea. Nah, fraksi mol urea berarti yang tadi urea itu ialah fraksi mol dari zat terlarut. Nah, berarti nanti untuk fraksi molnya yaitu kita selesaikan di halaman berikutnya saja ya, fraksi mol dari urea. Di sini sebelumnya yang tadi kita udah tahu bahwa urea itu merupakan fraksi mol dari zat terlarut, sedangkan air merupakan fraksi mol dari pelarut. Nah, di mana karena yang ditanyakan ialah fraksi mol urea, maka Xt sama dengan mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut, atau kalau Xp maka mol pelarut per mol terlarut ditambah mol pelarut gitu. Dimana Xt ditambah Xp sama dengan 1, ini ya rumusnya. Oke, dari soal A yang tadi itu kan kita udah tahu tuh bahwa mol dari urea itu kan sama dengan 6 gram dibagi dengan 60 kan, mr-nya 10 gram per mol. Nah, itu sama dengan 0,1. Ini merupakan mol dari urea. Berarti yang belum kita tahu berarti mol urea ya mol terlarutnya kan, yaitu ya mol dari pelarutnya. Oke, mol urea atau mol terlarut. Nah, sekarang mol dari air yang belum kita tahu teman-teman. Sedangkan mol dari air yang tadi massa air itu di soal ialah 90 gram, sedangkan mr air itu ialah 18 gram per mol. Itu untuk mr air. Nah, sehingga 90 dibagi 18 hasilnya yaitu 5. Berarti mol air itu ialah 5 mol. Nah, kita udah mengetahui mol dari urea dan juga mol air, yang dimana mol air itu ialah merupakan mol dari zat pelarutnya, sehingga kita tinggal langsung saja taruh di rumusnya, yaitu Xt atau X urea sama dengan mol terlarutnya yaitu
0,1 mol, 0,1 per mol terlarutnya lagi yaitu 0,1 ditambah dengan mol pelarutnya. Mol pelarutnya yaitu 5. Jadi 0,1 per 0,1 tambah 5, dimana 0,1 tambah 5 itu ialah 5,1 ya. Jadi coba kalian cari 0,1 bagi 5,1. Oke, dapatnya 0,019 ya. Jadi fraksi molnya yaitu 0,019. Dan ingat bahwa fraksi mol ini tidak memiliki satuan karena kan di sini satuannya mol dan di sini juga mol ya. Jadi mol dan mol dicoret, ya udah satuannya habis. Gitu. Jadi fraksi mol dari urea yaitu 0,019. Nah, selanjutnya kalau pertanyaan berikutnya nih disuruh untuk menentukan fraksi mol dari air. Nah, maka kan udah ada nih teman-teman, XT ditambah XP sama dengan 1. Ya udah, berarti X air yaitu sama dengan 1 dikurangi dengan 0,019. Nah, itu merupakan jawaban dari fraksi mol air. Nanti kalian hitung sendiri saja ya. Kemudian kita lihat ya cara kerja yang di buku. Nah, cara kerja yang di buku sama juga. Nah, ini dia langsung aja ya, dia dibulatkan 0,019 dia bulatkan aja menjadi 0,02 gitu. Caranya sama ya, berarti. Oke, kayak gitu ya teman-teman untuk cara menghitung molalitas dan juga fraksi mol. Untuk molaritas ya sama aja, nanti kalian tinggal mengganti, kan yang tadi molal itu kan gram, tetapi molaritas itu volume liter teman-teman.